godaan-godaan ini kan ketika orang merasa benar, merasa berpahala, kan, kan jadi pahala atau ibadatan. Jadi sebenarnya gini nih, dalam pemikiran saya ya, kadang-kadang saya berpikir gini, saya semakin tahu agama ini semakin bodoh. Makin bodoh apa? Maka semakin bodoh itu gini, semakin bodoh ada yang merasa sombong, ada merasa bodoh. Ada yang merasa bodoh itu karena malu dengan Tuhan. Ada kan orang bodoh itu karena sombong, ya kan? Belajar agama, aku hebat, aku ibadahku lebih baik. Bahkan dia menyalahkan orang lain, bahkan berani dia mengatakan itu bid'ah, tidak kenal gitu kan, seperti itu. Berarti dia kan butuh pembenaran gitu, seperti itu. Nah itu kan dalam fakta hari ini kan seperti ini dalam beragama, ya kan? Nah saya berpikir kok beragama seperti ini. Nah ada orang belajar agama, belajar kitab suci, semakin lama semakin bodoh, semakin lama semakin aus, semakin lama semakin saya tidak punya apa-apa. Terus untuk menghujat orang saja, untuk mengaku bahwa dia beriman saja sudah takut, gitu loh, kan? Jadi artinya ada dua permasalahan. Ada orang belajar agama semakin lama semakin bodoh karena kesombongan dia. Ada orang belajar agama, belajar kitab suci atau apa, semakin lama semakin bodoh karena dia memang bodoh, karena saking tahu rahasia dibuka auratnya oleh Allah. Kau tuh gak punya apa-apa, mau harap apa gitu. Apa yang kau punya benar gitu. Ada seperti itu. Itu 3127. Apa? 3127. 31 Surat Luqman. Ayat 27 ya. Walau annama fil ardi. Ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wa bahrun yamudduhu min ba'dihi sab'a abhurin ma dibatin kalimatullah innallaha azizul hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepada 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya kalau laut semua kayu dijadikan pena, seluruh laut dari tinta ditambah 7 lagi pokoknya. Nggak selesai kalimat Allah. Berarti ayat Allah 6.000 itu bukan? Enggak. Bukan kan? Berarti harus tahu terus gitu ya. Iya. Makanya kalau kita mau baca bismillah, seluruh perbuatan baik ya bismillah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin umpamanya. Segala puji Allah bagi Tuhan semesta alam. Alamin, Tuhan semesta alam. Alam yang mana? Ya seluruh alam. Hitunglah itu. alam di atas ini aja, di darat kita sudah nggak bisa gitu. Sekarang alam di bawah laut, yang hewan nggak jelas-jelas itu bentuknya aja nggak jelas, kita nggak pernah ngelihat, namanya aja belum ketahuan. Berapa alam? Rabbul Alamin aja sudah untuk mengupas itu sudah, kalau mau mencatat itu nggak akan selesai. Jadi kan bukan itu aja. Berarti kalau artinya ketika kita menjadi syirik ya menuju jalan ilahi, sebenarnya ilmu Tuhan itu ketika orang sampai ke ilahi, dia akan diberikan sesuatu rahasia-rahasia yang belum didapat. Iya. Gitu kan. Surat 51 Zariyat. Az-Zariyat ayat berapa itu? 1 ayat 23 ya. Sebelumnya 22 boleh dari 19 lah, dari 19 ya. Kalau enak dari 15 biar ini. Ya innal muttaqina fi jannat ya. Dari 15 biar tahu anunya. Kronologinya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Surat 51 Az-Zariyat ayat 15 dan seterusnya. Innal muttaqina fil jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga. Orang bertakwa. Orang takwa ya. Dan di mata air yang mata air. Orang takwa dapat surga. Ya, seperti itu. Lanjut. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka.
Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Inna kanu qabla dzalika Wadzalika muhsinin. sebelumnya mereka di dunia itu orang yang baik. Berarti Muhsin, sudah stable. orang yang Sudah berbuat stable, baik. ya. Ya. Iya kan? Itu larang takwa. Iya. Nah, lanjut. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kanu qalilan min lailin mahju'un. Mereka cirinya itu sedikit tidur waktu malam. Nah, melek. Berarti kayak bubang, kayak pengemudi. Iya, selalu Imam Syafi'i, Imam Iya, kalau kita banyak tidurnya, mau cari Tuhan lagi. kita sebenarnya dikit juga sih. Dikit-dikit tidur. Tidur. Ya kan? Apalagi- Nggak ada yang dipikirin, negara juga nggak mikirin, kita nggak mikirin negara gitu kan. Ya kan? Jokowi itu 3 jam juga tidur. Iya. Dan di akhir-akhir malam mereka selalu mohon ampun kepada Allah. Nah, di akhir malam istighfar. Istighfar, Wabil ashari hum Wabi yastaghfirun. asharihum yastaghfirun. Waktu sahur. Di waktu Ya. sahur itu mohon ampun. Jangan makan baik waktu sahur. Mohon ampun. Ya kalau mau biasanya kan kalau sahur makan gitu ya. Padahal dia waktu sahur ya mohon ampun gitu kan. Waktu bangun. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Sedekah. Ini kerjaan orang ini. bertakwa. Di dunianya orang baik itu seperti itu. Jadi Sedekah. bukan sedekah lipat ganda gitu ya. Iya kan? Orang sedekah kan pengen lipat ganda, pengen dia bersedekah kan ini kan. Jadi kan kita tahu ya, wafil amwalim hakun lisailin wal mahrum. Dan ada harta mereka ada hak orang miskin dan orang miskin yang meminta dan berbagian. Berarti dia hartanya dia tahu secara benar. Iya. Dia bahwa tidak perlu lipat ganda, tidak perlu khawatir bersedih hati. Jangan Bahwa pelit. kan ada hak harus dikeluarkan. Mau lapang mau sempit kan begitu. Ya hak mereka. Hak mereka. Kalau zaman ada di ini, zamannya aku pernah baca dari zamannya siapa itu, saya Abdul Qadir Jailani. Zaman itu kalau ada orang miskin itu ngomongnya ini, kami lebih kaya dari orang kaya. Kata orang-orang miskin. Kalau di sih, zaman kami itu. lebih kaya daripada orang kaya. Lebih kaya orang kaya. Karena harta kami di dalam harta mereka. Berarti kalau orang miskin banyak ini dia ngomong, hartamu ada hak saya itu, bukan? Ini yang dimaksud riba loh, Cak. Jadi kita bicara riba itu ini, yang ada hak fakir miskin, yang ini tidak dikeluarkan, ya kan? Nah kita berkeluarkan juga, kita minta hitung-hitungan, lipat ganda dong. Ini ada keluarga. Bagaimana masuk? Mau silik gitu loh, mau saling keluar, Salik gitu. mau saling ke Allah gitu kan? Udah kegoda kanan kiri. Iya kan? Benar ini. Jadi di hartamu ada bi amwalihim hakun lisailin wal mahrum. Ini harus sadar sebenarnya. Jadi orang bertakwa tuh harus sadar benar, bukan mikirin lipat ganda atau ngira rasa dosa. Karena ada hak mereka. Urusan lipat ganda, urusan tidak lipat ganda bukan urusan saya, kata Pak Presiden. Ada hak saya kok kuatkan. Gitu. Iya, orang miskin harus bangga lah. Benar kata apa tadi cerita zaman apa? Kata Imam Ghazali apa Imam apa Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada pernah saya baca. Iya. Orang miskin di zaman itu kan, mengatakannya gitu. Kaya Kami lebih kaya dari mereka. di harta dia Karena kami. sampai ada hak kami. Kalau keluarkan lumin gugat gitu. Jangan minder terus jadi orang miskin sekali-kali. Terus udah baca. Orang miskin yang tahu ayat. Ya. Tahu kalau baca ini Cak, kamu baca kan biasanya 51 19 ya. Kalau baca di ujung iya ya. Dari Jadi orang takwa 15, itu dan orang orang takwa. orang takwa orang muhsinin itu cirinya salah satunya ini. Tahu mikir pahala, mikir di Mekanda, baca ini Cak. Kita masih ada utang gitu loh dengan Pak. Makanya kalau ittaqullah haqqa tuqatih, Wala kebutuhan. jangan antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Jangan pelit. Ya, hakul lisan ini. Maka siriknya nggak sampai gitu, siriknya nggak sampai. Karena kita ini kebanyakan amin. Apa? Kebanyakan amin. Apa itu amin? Cak? Amin itu hanya memohon. Semoga kita menjadi orang takwa. Amin. Mengerjakan enggak? Ya emang amin bisa pengaruh. Enggak pengaruh. Enggak pengaruh loh. Enggak ada lakunya. Salik kita harus mengerjakan. Gimana menjadi orang bertakwa? Salah satunya. Berarti saling itu ketika dia tidak mengeluarkan di dalam kehidupannya hak orang fakir miskin dan Ya nggak jadi salik lah. Kalau dia berhenti deh. ya kalau Namanya orang ustaz loh Cak yang pegang celana dan lain-lain kan dapat media dapat edit
Ya ada orang lain gitu. Iya, harus. Kalau dia orang takwa gitu kan, kalau jadi ustadz ya nggak usah. Ustadz kan nggak urusan dengan takwa aja. Kalau dia ustadz yang bertakwa, tadi dia harus keluarkan. Tapi kalau dia ustadznya nggak ada hak. Dia mau kuf ya. Berhenti. Nggak jadi salik dia berhenti. 19:20 cek sebentar. Wapil ardi ayatun lil mukinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Ada tanda-tanda dikasih. Nah itu disebut rahasia-rahasia tadi. Oh yang tadi ya bukan rahasia. Ya, orang salik yang ngerjakan itu pasti dapat tanda lah. Oh berarti tanda rahasia-rahasia tadi bukan satu tujuan. Biasa aja itu kan mainan-mainan aja. Yang sesuai judul. Bukan apa? Bukan sesuatu tujuan. Bukan tujuan. Gak usah bangga. Biasa. Terus geser hujan itu. Wah itu hanya jiwa saya. Ya kan? Kalau orang salik kita pikir itu hanya permainan biasa. Kalau udah berhenti di situ jadi dukun. Saya pernah lihat air putih aqua jadi sakti saya jual, ya kan? Benar, ya kan? Air aqua saya jual 20 juta saya sentuhkan tangan, ya kan? Kalau saya pikir itu pencarian saya mungkin berhenti sih. Ya, dukun. Bukan ini loh tujuannya kan seperti. Ya kan ya. Rata-rata dukun kan pelaku juga sebenarnya. Dia ngerjakan juga. Dia dapat di terminal itu berhenti. Salah jalan aja. Ada yang lebih degut lagi kan. Kalau di kitab ini lagi gitu kan. Kalau di kitab ini tadi kan allati tadlubu amamak. Yang kamu ingin itu masih depan lagi. Dan di depan itu lebih banyak lagi yang keinginan yang menggoda gitu kan. Ternyata kegodaan yang mana ini? Wah, kau kan. Ternyata di sini tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Kita lihat 21-nya kan. 21-nya. Dan juga pada dirimu sendiri. Ya benar. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maaf yang fisikum afala tubsirun. Dalam dirimu juga ada tanda-tanda. Berarti kalau kita siriknya lurus pasti diberi tanda, diberi bisikin juga. Iya. Gitu, di luar dapat, di dalam juga dikasih tahu. Beri tanda, iya kan? Kalau saliknya bener, ini kan salik bener ini. Iya, orang bertakwa, iya, muksin ya. Iya kan? Iya kan, orang bertakwa. Maka pada dirimu diperhatikan, ya kan? Apa yang terjadi kita lihat? Terus ngocet lagi. Jadi minal jinnah. 51 ayat 22 tadi kan. Ya. Dari 21 tadi kan. Wafis samai rizkukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang diberikan kepadamu. Di langit ada sebab rezekimu. Nanti Allah yang akan ngasih dan itulah yang apa yang dijanjikan yang dikasih. Semua imbalan itu Allah yang ngasih, nggak usah dipinta di depan. Ya orang kan biasanya kan ini memberi sesuatu misalnya, dia ngarepkan imbalan duluan. Aku mohon maaf nih kasarnya dia. Ya. Dia ngasih sedekah, tapi dia mengharapkan yang lain, lipat ganda, yang banyak, 700 kali lipat. Ini nggak usah dipinta sebenarnya. Nanti Allah kalau sudah menjanjikan pasti dikasih. Mayasa ya. Tapi niatnya jangan ke sini. Karena itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Berarti kalau saliknya jalan tujuannya seorang kaya atau sodako, tapi dia berhenti di situ. Berarti memang kamu menginginkan itu, bukan menginginkan Allah. Gitu. Kamu bukan jadi jalan dia cuma di batas lipat ganda itu aja. Kalau kasarnya seperti itu. Padahal sang maha kaya itu tujuan sekali. Iya kan? Bukan yang pemberian tadi. Dan kamu itu memiliki sang maha. Kok ada orang gini loh, Cak. Ini harta ya, cerita Krishna lah ya kan. Dia punya ilmu lengkap itu, ditawari antara Arjuna dengan cerita Arjuna dengan apa itu ditawarin. Darwanyana itu ya yang musuhnya Arjuna itu. Musuhnya jadi apa dari Arjuna. Diminta apa kata Krishna. Kata si apa yang musuhnya itu karena saya minta pasukanmu tuh yang yang ini tuh siapa namanya? Ya, kan? Duryodhana. Jadi sudah habis dimintain semua kendaraan dan kesaktiannya. Jadi
Kau Arjuna minta apa? Ya sudahlah, aku minta semuanya. Kayak gitu, seperti itulah. Minta yang itu aja, minta Krishna itu aja kan. Ternyata tujuan dari Arjuna tadi benar-benar luar biasa. Yang sakti itu bukan barang-barangnya gitu loh, kehebatannya, tapi orangnya. Nah hari ini ketika orang dilipat gandakan, orang minta itunya. Kita minta Allahnya yang beri itu kan, seperti itu. Benar, berarti benar. golnya itu salik tadi tidak sampai ke Tuhan, hanya digoda dikit aja mulai tergoda. Ya itu tauhid seperti itu sebenarnya. Tauhid itu memang lurus ke Allah. Umpamanya ada apa rahmat Allah atau fadlun Allah, dianugerahi Allah apa gitu. Dia tetap bukan itu tujuannya. Dia tetap, oh fadlun ini dari Allah. Masih ada Allahnya, jangan dihilangin. Nah ini kan baru sedekah gitu. Doain saya sukses ya. Nah, di mana Allahnya ini? Dia sudah menuju ke situ. Niat sedekahnya sudah ke situ. Ya mau nggak mau sebenarnya sudah melupakan Allah. Ya kalau mau biar nggak lupa Allah ya harus ingat ya. Ya aku sedekah niat lillahi ta'ala. Tetap ke Allah kan. Semoga Allah, silahkan berdoa. Saya pernah gini, silahkan berdoa. Semoga Allah ini. Jadi karena sebenarnya saya gini orang kan dulu sedekahnya normatif, dia sedekah aja, ya kan, nggak ada ilmu yang lain gitu. Pokoknya sedekah aja. Jadi saya tanya, kamu sedekah? Ya kesedekah aja karena ada hak orang lain kita keluarkan gitu kan. Nah setelah dia ngaji nih, ada ayat-ayat kalau sedekah itu hadiahnya ikut ada, sedekah itu gini-gini ya. Nah akhirnya kan dari dia sedekah itu karena dia, kenapa kamu sedekah? Dari awal saya tanya, saya sedekah itu kan ada hak orang lain, wajarlah saya beri, gitu ya. Karena di harta saya itu ada orang, ini ngerti Quran loh, tidak ngerti Quran, dia neluri saja, karena ada hak orang lain yang harus dibuang. Terus ya minimal kepada keluarga dan lain, ponak-ponakan dan lain. Dan setiap pakai miskin lewat di jalan itu minta-minta, ya saya keluarkan, karena ada hak mereka. Nah kata ilmu lain tuh, ya apalagi bicara. Nah setelah dia ngaji dengan ustaz, nyampe lah sedekah itu lipat ganda, sedekah itu ini. Akhirnya berubah dia mindset. Kamu sedekah, ya minimal sedekah aku kali berganda loh. Ya, biar sedekah aku bisa diampun dosa. Ya, kan? Bukan karena apa lagi dah, ya kan? Maka ketika dia datang lagi kepada Ustaz, bos kata, sedekah kamu yang pertama itu lebih. Kenapa? Kalau bahasa tuh kan buang ilmu kamu itu, ya cukup buang aja dah, ya kan? Karena ngapa? Karena kita sudah lupa kepada Allah, ketujuan itu tadi, ya kan? Yang dipinta sudah lain. Iya. Kecuali masih tetap dia lillahi ta'alanya nggak terbuang, nggak apa-apa istilahnya. Seperti itu kan. Nah ini yang luar biasa tadi. Jadi artinya menjadi salik itu susah. Karena semakin kita menjadi salik yang lurus, semakin banyak materi-materi rahasia Tuhan dibukakan dan semakin menggoda. Apalagi yang urusan bunga-bunga dunia kan lebih banyak lagi, ya kan, seperti itu. Ini penting, makanya tasawuf itu apalagi Al-Hikam ini banyak sekali ngupas, banyak membuka tentang ketauhidan. Pokoknya semua yang selain Allah itu hijab, menjadi mahjub, menjadi penutup. Orang bisa mahjub, tertutup oleh selain Allah itu pasti bisa. Kalau tertutup. ada masalah begini, libasulahunna, laki-laki itu, perempuan penutup. Ya kan? Penutup. Kalau Pak Charles menafsir itu, kalau dia menyampaikan itu pakaian laki-laki ya perempuan mazru'atun. Kalau bahasa ini ya bahasa fikih ya. Bahasa itu beda. Libasun itu bisa apa ya? Penutup, penghias bisa. Jadi yang bisa menutupin seorang laki-laki atau suami kedekat dengan Allah ya salah satu perempuan. Dia yang mendekatkan seorang perempuan. Libasullah. Ya kan, libasulahunna. Nutup. Saya baca di buku tasawuf itu saya baca buku tasawuf, ada buku fikih ya tentang ayat satu ayat ini ulama fikih ini mengartikan mazru'atun. Makanya perempuan tuh harus menghargai laki-laki, harus dihormati gitu. Tapi ketika saya baca buku tasawuf, tafsirnya berbeda. Ternyata yang mengakibatkan kita tidak dekat dengan Allah salah satunya libas tadi penutup, yaitu bisa suami, bisa istri, dan bisa juga anak.
Ya itu fitnah, masuk Fitnah dalam tadi. fitnah. 64 Iya. ayat 14. Hah? 64? Ini aja ya. Ya 64 14 ada. 46 ya. Tapi lebih ke 15 ya. aduan lakum. Iya. Istri dan ini. Tapi belum selesai nih, Cak. Apa itu? Kita selesai dulu ya. Rezeki hukum ya. Nah, Wa ma di tu'atu. 5122 ya. Dan di Rahasia, langit ya. terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Wa fis samai rizqukum Rizqukum. wa ma tu'adun. Nah, Dijanjikan, yang kan? dijanjikan aja itu sama Dijanjikan. Allah. Enggak usah dipinta. Ini ayat 23-nya. Ya kan? Wa rabbi samawati wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantikun hakun misla ma annakum tantikun hak. Maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar hak, akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Pahit lidah. Baik. Ya, apa yang kita kehendaki itu udah tawajuh itu. Kalau bahasa ininya. Jadi godaan itu ya, fitnah itu ya ada ada baik, ada 30. ada buruk. Ketika Sunan Kiai Jagat ke Sunan Bonang, Nah itu tawajuh itu ke situ. iya kan? Itu namanya tawajuh. Iya kan? Tawajuh. Kau mau minta apa? Minta tongkat saya emas. Nah, itu tujuh. Nah, jadi orang patuh dengan tawajuhnya Ya. itu. Ketika itu lihat janji itu mas, diambil oleh Sunan Kiai Jagat. Padahal bukan itu sebenarnya. Itu bisa baik bisa buruk itu. Iya. Tawajuh itu. Bisa kalau waliullah dapatnya karomah. Kalau orang jahat itu istidraj. Istidraj. Ya dapat juga sama kayak kesaktian. Saktian juga dapat tapi sedrot kerjaan. Tapi kalau seorang yang baik artinya kebaikan, kalau main. Ya. Tapi ada istilah tasawuf itu istiqomah khairun alful karomah, ya itu benar. Iya. Ya kan? Jadi yang menuju istiqomah ke ridho Allah itu lebih baik daripada karomah-karomah yang ada. Ya lah. Bisa nggak seperti itu? Ya, itu kalau bisa memang seperti itu. Ya. Karena ini karomah itu masih dalam kategori asbab kalau dalam ini. Asbab itu kayak gini. Umpamanya gini, kita membahas tentang Allah punya kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, butuh sebab enggak? Ya. Hah? Butuh sebab. Enggak, Allah umpamanya Allah mendeklarasikan kan. Ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Kuasanya Allah itu butuh sebab apa enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Kalau enggak butuh sebab, masuk surga harus pakai sebab enggak? Enggak juga sih. Harusnya seperti itu. Untuk memberi rizki harus pakai sebab enggak? Enggak juga. Harusnya kan seperti itu. Iya. Boleh. Makanya semua yang sebab Kalau ada orang mau memprediksi karena dia kerja, aku ada baca buku kayangan Ibnu Athilah yang kedua kan, istirahatlah kamu. Areh nafsaka. Iya kan? Itu saya baca, Tuhan sudah mengetawain kamu gitu. Iya. Kamu tidak usah pakai Nggak usah repot-repot. Aku yang ngurusin gitu. Iya kayak gitulah. Karena itu salah kalau hitungan termasuk karomah tadi itu akhirnya masuk sebab itu. Sebab itu umpamanya kita membutuhkan punya keinginan ya. Keinginan manusia itu kan himmah itu akan melahirkan satu kasbun. Kasbun itu usaha. Pengen mobil usaha nggak? Usaha. Itu yang diinginkan. Pasti ya orang akan melakukan kasbun. Maka kasbun itu usaha itu sebab. Nah Allah tergantung sebab tergantung usaha manusia nggak? Enggak. Kalau mau beli mobil aja dia kalau. Aslinya seperti itu, dalam hakikatnya seperti itu. Cuma kita kadang terjebak juga di sini. Yang kedua doa itu asbab. Ya kalau doa saya dikabulkan. Usaha dan doa. Ya orang kan menginginkan kan meminta Ya kemudian. Allah berikan aku rezeki. Apakah doa itu menjadikan terkabulnya keinginan? Belum tentu juga. Enggak. Apakah Allah tergantung doa manusia? Enggak butuh. Buktinya apa? Itu bayi itu nggak pernah berdoa. Ada gitu. Masih dikasih. Oh saya ingat tuh, Cak. Jadi setiap kalau untuk mengurus kehidupan ya, Allah itu ketika penciptaan
dengan pemberian rezeki itu barengan gitu. Ya kan? Ketika Allah menciptakan Allah khalaqakum wa razaqakum. Iya, Allah itu jadi- menciptakan kamu kemudian mengiringnya dengan memberi rezeki. Gak usah kau pinta lagi. Jadi, iya kan? Saya baca itu. Jadi ketika Allah Surat menciptakan berapa itu? manusia dan Allah memberikan rezeki, jadi saya repot. Maka saya pernah tanya teman-teman, ngapa kamu nggak ngaji? 2 minggu cak, 2 minggu ini ngapa? Ya karena nggak ada kerjaan. Gitu. Anu di rumah saja, anak istri. Jadi saya besoknya dia datang, lu kamu datang kok hari 2 minggu. Kemarin apa? Ya kalau hari ini kan dapat kerjaan ya. Gitu. Jadi dulu 2 minggu itu kok nggak kerja itu masih makan, masih ngopi. Lah, kalau sekedar untuk mencukupi kehidupan sesuai batas Allah mengatakan tadi, setiap Allah menghidupkan pasti memberikan rezeki. Ngapain kau cari duit? Ya kan? Ya kan? Nah, ketika kau mengharapkan hawa kelebihan itu yang kau minta lebih, ya kan? Tapi harusnya ketika membutuhkan kehidupan, ketika kau mengatakan besok aku mau kerja, ya kan? Anakku, ada orang ditanya gitu. Kalau bahasanya apa? Ada bahasanya tasawuf gini. Gimana? Kenapa kamu belum nikah? Ya karena gini Ustaz, besok mau makan apa anak saya? Itu sudah meremehkan Tuhan. Iya. Ya kan? Sudah. Harusnya gini di surat 24:32 kan, ketika kamu nikah, kalau kamu bujang atau perempuan sendirian, aku akan menyukupi. Kalau ngomong gitu kan. Seharusnya ketika saya tanya, kamu belum nikah, belum dapat pasangan, Nah, mending seperti itu. belum ketemu kan? Tapi ketika saya tanya kenapa mau dijuk makan apa anak saya itu, terus besok mau nikah itu kayak model mana? Nah itu Ustaz, bukan nggak ada pasangan. Nah itu sebenarnya menurut saya Cak, secara omongan, karena ke omongan tadi, ini sedang meremehkan Tuhan. Seperti itu. Ya, itu. Kalau saya memahami seperti itu gitu loh, seperti itu. Jadi sebenarnya bahasanya kenapa kamu belum nikah hari ini? Karena belum ada pasangan. Gitu kan? Iya. Seperti Lebih aman itu lah. Lebih aman seperti itu istilahnya. Gitu loh Ustaz. Nah, yang tadi Ustaz, jadi berarti di ucapanmu benar-benar terjadi gitu kan? Jadi kadang-kadang ya kan ada kejadian-kejadian ucapan kita terjadi. Atau keinginan kita dalam hati belum diucapkan saja. Benar kata Ustaz Ali tadi, nggak berdoa saja. Lo cuma ngomong. Yang tahu kan kau dengan Tuhan. Iya. Cuma kita seperti orang on gitu. Ya kan? Jadi dalam hati kita, aku pengen mie. Dalam hati kita gitu kan, tapi kita nggak ngomong gitu loh. Cuman dibisikin gitu ya. Pengen makan. Tahu-tahu datang mie itu. Itu bukan berdoa sebenarnya. Kita sedang apa ya? Sedang ada omongan sedikit ya kan. Tuhan tahu. Kan kita belum mengerjakan amal. Iya, belum mengerjakan amal. Amal itu kan semuanya amal dohir kita ya usaha. Amal batin kita berdoa. Kita kan belum melakukan amal, Jok. Masuk aja. Ya. Seperti itu. Tuhan, kok Tuhan Cuma kayak orang on. Nah, ada orang kan usaha dan doa. Ya kan? Usaha dan doa. Wah, udah usaha, udah doa. Tapi nggak sampai ke tujuan. Kecewa kan? Iya, Seperti kecewa. itu. Jadi kecewa dia. Kenapa saya udah doa? Setelah sudah doa berkali-kali gitu seperti itu. Bukannya kita melarang untuk berdoa sebenarnya kan? Kan, jadi kalau ada orang kemudian berarti kita nggak perlu usaha dan doa, nggak seperti itu. Nah, ini yang Konsepnya itu seperti ini, konsepnya itu Allah pasti memberi rizki. Itu memang sudah kewajiban Allah. Iya. Sudah memberi rizki itu pasti dikasih. Kita punya jatah rizkinya masing-masing. Bahkan hewan aja ada, apalagi manusia ada jatahnya masing-masing. Nah, ketika sudah ada jelas jatahnya masing-masing, ambillah dengan cara yang baik itu aja. Ketika kamu melakukannya dengan cara baik, kamu dapat pahala istilahnya, dapat balasan baik, diridhoi, kan gitu aja. Jadi usaha kita itu bukanlah sebab Allah memberi rezeki. Allah pasti memberi rezeki, tapi Allah pasti memberi rezeki. Nah, usaha cara ngambilnya tadi ambillah dengan cara yang diridhoi, gitu aja. Wah, ini ditanya saudara. Kan ada orang juga dengan nyari rezekinya. Dia dapat rezeki juga tapi dengan cara mencuri. Ya pakai kasbun, pakai usaha itu. Tapi caranya tidak diridhoi. Kan seperti itu.